Apa makanan jiwa, saudara-saudara? Apa makanan hati? Apa makanan roh? Makanan jiwa, makanan hati, makanan ruh adalah ilmu. Hati 3 hari gak kena ilmu, hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada kalian, sebagai bapak, sebagai suami, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati, hati istri-istri kalian mati, sehingga anak-anak kalian menjadi anak-anak yang durhaka, dan istri kalian menjadi istri yang durhaka. Jadi ingat, wasiat saya, nasihat saya, baik buruknya anak tergantung daripada ibunya, baik buruknya istri tergantung daripada kita sebagai suami, saudara-saudara. Jadi, anak bagaikan penumpang, ibu atau istri kita bagaikan perahu. Kita adalah nahkoda daripada perahu tersebut. Apabila perahunya bolong, apabila perahunya rusak, maka tenggelamlah penumpang yang ada dalam perahu tersebut. Rusak atau tidaknya perahu tergantung kita sebagai nahkoda. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, jagalah anak istri kalian, jagalah orang-orang yang nafkahnya dibebankan kepada kalian. Jagalah mereka dari api nerakanya Allah. Bagaimana cara menjaga mereka dari api nerakanya Allah? Alimuhum wa adibuhumuddin. Ajarkan mereka, didik mereka dengan pendidikan-pendidikan agama. Seperti hanya itulah cara untuk menyelamatkan anak istri kalian, keluarga kalian, rumah tangga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wasiat bagi para istri-istri semuanya. Saudara-saudara, zaman sekarang saya Bahar bin Smith kalau mau cari istri cantik sehari 20 bisa saya dapatkan. Mau cari apa? Istri kaya bisa saya dapatkan. Istri yang punya pangkat, punya jabatan bisa saya dapatkan. Saya tidak menafikan hidup saya dikelilingi sama perempuan. Makanya Habib Hanif bilang, Habib Bahar ceramah harus ceramah pernikahan. Jangan keluar dari pernikahan. Ya akhir saya ceramah bahas masalah pernikahan. Karena memang dari semua yang ada di sini, saya yang paling banyak nikahnya. Walaupun banyak yang masih lebih tua dari saya di sini. Tapi kalau usia nikah, saya lebih tua dari semua yang ada di sini, saudara. Bahkan dari imam, oh saya lebih. Kalau masalah pernikahan. Nah, saudara-saudara, zaman sekarang kita mau cari perempuan cantik banyak, perempuan kaya raya banyak. Yang susah, perempuan yang ikhlas. Nah, ini kayaknya soundnya di istri saya colok-colok sound dicabut kayaknya. Saudara-saudara, kenapa soundnya ini? Lun, jangan dicabut, Lun. Kakak lagi ceramah, Lun. Saya kalau ketemu besan, Habib Ahmad bin Soleh, yang tadi anak beliau Said Bagir menikah dengan putri imam besar kita, yaitu Sayyid Bagir dan Syarifah Fairuz. Kalau ketemu Habib Ahmad, pasti Habib Ahmad bilang, Beb, masih ingat nggak waktu dulu sidang? Kenapa, Beb? Anak udah lupa. Dulu, yang waktu hakim pernah tanya. Jadi hakim waktu itu nanyanya ke Habib Muhsin bin Zaid. Mana Habib Muhsin? Oh, udah pulang. Habib Muhsin mungkin ingat. Jadi hakim nanya ke Habib Muhsin, Beb, waktu itu Habib Muhsin menjelaskan tentang keutamaan mati syahid akan mendapatkan bidadari di sorga. Ini hakim usil, dia nanya, Beb, emang kalau bidadari di sorga ngumpul sama istri, emang istri gak cemburu sama bidadari? Habib Muhsin gak jawab. Kata Habib Muhsin, oh kalau masalah istri biar Habib Bahar yang jawab. Akhirnya saya jawab, oh yang mulia, di sorga itu kenikmatannya kekal abadi. Tidak ada perkara apapun yang memutuskan kenikmatan di sorga. Nah, cemburu itu bisa memutuskan kenikmatan. Jadi rasa cemburu tidak ada di sorga. Seperti saya istrinya 4 yang mulia. Jadi nanti di sorga istri saya itu nggak ada rasa saling cemburu. Oh begitu Bebe, iya. Begitu selesai sidang di skors, saya turun, istri saya Fadlun cemberut sama saya. Oh begitu Kak, enggak Lun, tadi kakak salah ngomong, salah ucap. Jadi begitu sidang lagi dicabut skorsnya, sidang kami cabut skorsnya. Yang mulia saya ralat, tadi saya salah ucap. Maksud saya andaikan istri saya 4 yang mulia. Oh baik Habib. Kata Pak Ahmad, oh rupanya habis diunyeng-unyeng sama Fadlun. Saudara-saudara, berani-beraninya kita sama istri keok. Saya, iblis saya makan. Tapi kalau sama Fadlun, Lun. Sebab sudah seperti itu seorang suami. Nah,
Zaman sekarang mau cari perempuan yang cantik, yang kaya, yang punya pangkat, yang punya jabatan. Banyak. Yang susah mencari seorang istri yang ikhlas menerima kekurangan suaminya sebelum ikhlas menerima kelebihan suaminya. Ini istri kita zaman sekarang ikhlas terima kelebihan doang. Ente orang datang bawa uang disayang. Coba ente datang gak bawa apa-apa, habis dimarahin sama istri. Jadi kita susah zaman sekarang mau cari istri yang ikhlas, yang sabar dalam urusan rumah tangga. Maka kenalkan kepada istri-istri kalian wanita-wanita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadikan wanita-wanita Nabi sebagai teladan bagi istri kalian, sebagai pedoman bagi istri kalian. Lihat bagaimana Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Sayyidatuna Aisyah Ridha, bagaimana Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, istri daripada Zubair bin Awam, bagaimana Sayyidatuna Fatimah Zahra, bagaimana Sayyidatuna Mutiyah. Sayyidatuna Mutiyah dalam riwayat Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidatuna Fatimah, wahai putriku Fatimah, apakah engkau ingin tahu siapa kelak di akhirat, di sorga, wanita yang akan memegang tali kendaraanmu? Siapa wahai ayah? Namanya adalah Mutiyah. Dia adalah wanita yang kelak di akhirat akan memegang tali kendaraanmu. Coba engkau lihat amal perbuatan apa, ibadah apa yang dilakukan oleh Mutiyah sehingga kelak di akhirat dia akan memegang tali kendaraanmu. Maka saudara-saudara, datang Sayyidatuna Fatimah bersama Sayyidina Hasan yang ketika itu masih kecil, diketuk pintu rumah. Assalamualaikum. Dari dalam dijawab, waalaikumsalam. Man? Ana Fatimah bintur Rasul. Aku adalah Fatimah putri Rasulullah. Oh ya wahai Fatimah, engkau bersama siapa? Aku bersama anakku Hasan. Oh mohon maaf wahai Fatimah, engkau tidak boleh masuk karena engkau bersama putra. Engkau bersama laki-lakimu. Engkau bersama putramu. Engkau bersama seorang laki-laki. Datanglah kembali besok. Datanglah kembali besok, aku izin dulu kepada suamiku. Besok Sayyidatuna Fatimah datang, bawa Sayyidina Husain, bukan Sayyidina Hasan. Ketika dia bawa, Assalamualaikum, waalaikumsalam, wahai Fatimah. Masuklah, Hasan sudah diberi izin oleh suamiku. Tapi sekarang, aku datang, bukan bawa Hasan, tapi bawa Husain. Oh mohon maaf, kalau Husain belum diberi izin, Hasan sudah diberi izin. Balik lagi engkau besok. Besoknya balik, saudara-saudara, baru dipersilahkan masuk. Ketika dipersilahkan masuk, Sayyidatuna Fatimah melihat Siti Mutiyah biasa-biasa saja. Ahli ibadah, bukan. Ahli agama, bukan. Ahli ilmu, bukan. Ahli Quran, bukan. Terus, amal ibadah apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Mutiyah sehingga kelak di akhirat akan memegang tali kendaraan Sayyidatuna Fatimah. Tiba-tiba Sayyidatuna Fatimah melihat ada 3 buah benda. 3 buah benda tersebut ditaruh di tempat yang tinggi, tidak sama seperti benda-benda yang lain. Seakan-akan 3 buah benda itu diutamakan, dikeramatkan. Ketika dilihat ternyata 3 buah benda tersebut adalah lap, cambuk, kemudian gunting, saudara-saudara. Nah, Sayyidatuna Fatimah berkata, wahai Mutiyah, untuk apa 3 buah benda ini? Sayyidatuna Mutiyah berkata, yang pertama lap. Ketika suamiku pulang kerja, suamiku pulang mencari nafkah, seluruh keringatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku hapus, aku lap keringatnya dengan lap tersebut. Karena keringat itulah yang jatuh untuk memberikan aku nafkah. Terus untuk apa ini cambuk? Selesai suamiku pulang kerja, selesai aku lap keringatnya, aku telah masak. Aku sediakan makanan-makanan yang telah aku masak, dimakan oleh suamiku. Ketika suamiku selesai makan, aku kasih cambuk tersebut. Seraya aku berkata, wahai suamiku, jikalau makanan ini tidak enak, aku rela, aku ridho, engkau cambuk aku. Sebagai pelajaran besok aku masak masakan yang enak. Kira-kira istri kalian begitu? Hah? Istri kita? Tunggu Alwi. Ini selesai, habis ini selesai. Sabar. Ini saya punya ponakan, Alwi. Itu begini begitu. Saya tanya, istri kalian begitu? Oh, istrinya kita orang. Istrinya kita orang. Sayang, kurang asin. Masak aja sendiri. Banyak ngomong, udah dimasakin. Banyak protes. Yang ketiga, gunting. Untuk apa gunting tersebut? Gunting tersebut ketika suamiku mau tidur. Aku serahkan gunting tersebut dan aku berkata, wahai suamiku, aku takut ketika engkau tidur, engkau tidak bisa bangun lagi. Maka jikalau dari tadi, semenjak engkau memejamkan matamu melihatku, semenjak engkau bangun tidur tadi, sampai sekarang engkau mau tidur, hari ini ada kata-kataku yang menyakiti perasaanmu atau tidak mengenakkan hatimu, aku rela, aku ridho, engkau potong lidahku. Karena ketaatannya kepada suami, baktinya kepada suami, karena perkara inilah kelak di akhirat Sayyidatuna Mutiyah akan memegang tali kendaraan Sayyidatuna Fatimah. Maka didik istri-istri kalian semua